Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru saja kita live ya di YouTube. Jadi pagi hari ini kita selain live langsung dari Zoom, acara ini juga disiarkan melalui kanal YouTube Cantrika Foundation. Ya, bagi teman-teman mungkin yang bisa melihat, nanti siaran ulangnya bisa dilihat di siaran YouTube itu. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya harap teman-teman semua sehat-sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, dalam kegiatan kita hari ini ada beberapa susunan acara yang akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembukaan, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Cantrika Foundation dan Vinter. Kemudian yang keempat, materi. Nah, nanti materi kita akan ada dua narasumber yang sudah sangat luar biasa dalam materi kita hari ini. Yang pertama, Mas Ferdian dan Mbak Gomes ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tanya jawab. Oke, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya akan ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari perwakilan Cantrika Foundation. Untuk yang mewakili, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara moderator, suara saya terdengar ya? Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman para peserta webinar pada sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah ingin bersilaturahmi bersama kami Cantrika Foundation. Jadi Cantrika Foundation ini merupakan sebuah yayasan. Kita baru berdiri sekitar belum ada setahun yang lalu dan diprakarsai oleh teman-teman penerima beasiswa LPDP, khususnya untuk LPDP yang terafirmasi oleh santri, kurang lebih seperti itu. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para partner. Di sini ada Pinter, ada Bagus, ada Bagos ya. Terus juga ada Avala, kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara moderator, Mas Angga, dan tentunya kepada narasumber kita yang luar biasa nih, ada Mas Ferdi. Mas Ferdi ini juga teman kami di Cantrika Foundation. Mas Ferdi ini Master Candidate ya di Leeds University ya di UK. Kemudian juga ada Mbak Hamidah Salam. Beliau juga TESOL ya, kalau nggak salah TESOL UK juga. Nah, mungkin ini suatu kesempatan buat Mas Ferdi dan Mbak Hamidah khususnya untuk sharing kepada kita semua tentang bagaimana meningkatkan motivasi kita untuk berani dan mau belajar di luar, terus juga bagaimana persiapan-persiapannya bahkan untuk hal teknis gitu ya, boleh di-sharing ke kita seperti itu. Harapannya setelah ini webinar ini tidak sampai di sini, Mas. Bisa kita tindak lanjuti, misalnya kita buat satu forum atau WhatsApp group atau seperti apa gitu yang dimentor langsung oleh teman-teman yang akan kuliah ke luar negeri gitu ya, mumpung sekarang masih COVID-19, masih di rumah aja gitu ya. Jadi kita bisa terus memanfaatkan media sosial yang ada. Itu saja mungkin Mas yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kerjasama semua pihak. Kami Cantrika Foundation mohon maaf belum bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar, akan tetapi inilah yang bisa kami lakukan sekarang. Mari kita sama-sama belajar, apalagi saya lihat pesertanya juga masih milenial semua nih, yang masih sangat berkesempatan untuk studi lanjut, master dan doktoral di luar negeri, khususnya di negeri-negeri tujuan dari narasumber-narasumber kita.
Itu saja, Mas. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Finter. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Angga sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Bagus ya? Ya, terdengar. Selamat pagi semuanya. Utamanya buat teman-teman peserta ya, selamat datang di seri webinar Finter pada pagi hari ini. Saya bersyukur sekali ya, alhamdulillah karena acara ini bisa dimulai dan harapannya sampai besok acaranya bisa berjalan dengan lancar. Tentunya saya yakin ini semua juga berkat dan usaha teman-teman di balik layar sampai seminar ini bisa di live dari Cantrika Foundation dan live dari Zoom juga. Saya tidak akan berlama-lama tentunya karena yakin bahwa teman-teman sudah penasaran dengan kedua pembicara dan materinya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan tentang Finter. Mungkin ini terdengar baru di telinga teman-teman dan yang belum tahu juga, atau di sosmed ya, karena kalian harus like, kalian bisa lihat beberapa profile atau postingan yang bisa kalian kepoin gitu ya. Cuman di sini saya mau cerita awal Finter itu kayak gimana itu. Kalau tadi Cantrika Foundation itu berawal dari PK ya, persiapan keberangkatan LPDP di angkatan 144. Tapi kalau di sini Finter kurang lebih circle-nya sama gitu. Jadi kami memang penerima beasiswa LPDP juga. Kami juga belajar IELTS bersama begitu, sehingga ya duduk-duduk berbincang-bincang akhirnya kita memunculkan Finter nih. Untuk apa sih Finter gitu ya? Sebenarnya Finter di sini adalah kursus bahasa Inggris teman-teman. Tempat kursus bahasa Inggris bisa online dan juga offline. Nah, kenapa kursus bahasa Inggris gitu akhirnya yang kita sepakati ya? Karena merasa bahwa bahasa Inggris ini menjadi hambatan yang cukup besar buat teman-teman yang akan mendaftar beasiswa dan mendaftar universitas di luar negeri gitu. Kalau dulu saya jujur sebelum saya lulus kuliah, walaupun saya backgroundnya sastra Inggris, tapi merasa insecure gitu dengan tes IELTS, sehingga saya udah coba cari-cari buku IELTS, kemudian coba cari info kursusan gitu, dan melihat harganya yang fantastis gitu ya untuk ukuran mahasiswa kala itu. Saya menabung teman-teman, karena kurang lebih 3 juta ya, kembalian 100.000, saya menabung IELTS gitu ya, mencoba memotivasi diri bahwa saya bisa nih tes IELTS buat daftar kuliah di luar negeri. Tetapi pada akhirnya saya nggak jadi. Kenapa? Karena saya terbentur dengan keuangan dan melakukan aktivitas lain, bisa dibilang mencari pekerjaan gitu ya, dan mencoba mendaftar beasiswa LPDP yang tidak membutuhkan IELTS. Jadi ada TOEFL yang harganya lebih murah, jadi 500.000 udah cukup. Dan kebetulan waktu itu dapat gratisan pula dari tempat saya bekerja. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, Finter ini mencoba untuk menyelesaikannya dengan proses belajar yang kurang lebih sama efektifnya ketika dengan kursus yang online, offline, dan kami juga mencoba untuk memberikan materi yang terbaik dari tutor-tutor yang sudah lolos beasiswa, utamanya beasiswa di luar negeri begitu. Nah, tadi melanjutkan dari bilang ya, ada forum yang bisa bermanfaat buat teman-teman peserta di sini. Nah, kami sudah menyediakan itu. Sebelum teman-teman mengklik dan join di layar ini, teman-teman semuanya sudah berada dalam satu forum WhatsApp. Nah, itu sebenarnya kita pakai untuk bersilaturahim, dan selebihnya adalah mentoring untuk sharing beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan sebagai tutor, juga sebagai student yang lainnya. Jadi di situ adalah forum diskusi untuk teman-teman yang bisa mempersiapkan kuliah ke luar negeri dan beberapa urusan lainnya gitu.
Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya berharap acara ini bisa berjalan lancar sampai akhir dan pastinya bermanfaat buat teman-teman. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi sambutan-sambutan yang telah disampaikan oleh perwakilan dari Cantrika Foundation dan Pinter. Ya, teman-teman mungkin beberapa di antaranya sudah tidak sabar ya untuk menanyakan terkait beasiswa ke luar negeri. Sebelumnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari dua pemateri kita. Yang pertama ada Gomez Hamidah Salam, nama lengkapnya. Beliau merupakan alumni MTS dan MA Hidayatullah Martapura, Kalimantan Selatan. Ya. Kemudian dia menyelesaikan S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2013 masuknya. Kemudian sekarang dia sedang mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan master di TESOL jurusannya Universitas Glasgow, UK. Oke, yang kedua nanti akan ada Ferdian. Beliau menamatkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Al-Khariyah Karangtengah. Tahun 2011 beliau masuk di Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan sekarang beliau mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan studi master di jurusan Religion, Political and Society di University of Leeds, UK. Oke. Mungkin bisa beri applause ya kepada pemateri kita. Oke, sebelum saya mempersilahkan pemateri, saya mohon mungkin dengan hormat teman-teman semua bisa menghidupkan videonya ya, biar diskusi kita pada pagi hari ini bisa lebih interaktif. Dan saya ingatkan lagi, teman-teman, selagi pemateri berbicara, mungkin suaranya bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, silakan ya, dihidupkan videonya. Baik, saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada pemateri kita, yaitu Mbak Gomez Hamidah Salam. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada pihak Cantrika dan Mas Moderator ya atas waktunya, teman-teman yang lain juga partisipan telah meluangkan waktunya. Oke, jadi di sini saya Gomez mau coba sharing tentang informasi-informasi yang menurut saya dan teman-teman di sini penting untuk mempersiapkan diri kuliah ke luar negeri, untuk daftar beasiswa dan juga untuk memilih kampusnya sendiri. Oke, jadi nanti saya sharing saja. Misalnya nanti ada yang terlalu cepat, silakan ditanyakan di akhir acara ya teman-teman. Oke, so pasti di sini sebelumnya teman-teman semua banyak yang punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri, apalagi mimpi kita itu biasanya dibarengi dengan hal-hal finansial ya. Kita bermimpi kuliah ke luar negeri tanpa bayar sepeser pun. Sebenarnya itu agak susah ya sebenarnya. Karena walaupun kita dapat beasiswa, kita tetap harus mempersiapkan diri seperti kata Mbak Wirdatul Aini tadi, CEO Pinter, kita harus mempersiapkan diri untuk daftar tes TOEFL dan lain-lain. Nah, tapi banyak juga kita itu sebenarnya sudah ada persiapan, tapi masih bingung harus melakukan apa dulu. Daftar beasiswa dulu, atau kita harus daftar kampus dulu. Well, di sini kita nanti akan ngomongin beberapa hal. Di sini ya, apa yang harus kita lakukan duluan, basic knowledge yang harus kita ketahui itu informasi apa saja. Kemudian kalau kita daftar beasiswa ataupun kampus, administration stage-nya itu harus mempersiapkan apa, next stage-nya apa, dan hal-hal yang paling penting lainnya. Oke. Antara win a scholarship atau kita apply for a university first. Kalau saya bilang sebenarnya untuk proses atau persiapannya, dua hal ini itu sebenarnya agak mirip teman-teman. Kita bisa lihat di sini,
untuk apply scholarship atau university, kita perlu yang namanya IELTS preparation. Language preparation. Itu entah kita untuk tes IELTS-nya, TOEFL atau TOEIC. Tapi khusus untuk university, kita tidak pakai TOEIC ya, karena TOEIC hanya dipakai untuk mendaftar pekerjaan di luar negeri. Oke, CV pun kita harus punya CV, walaupun nanti formatnya akan berbeda ya teman-teman. Untuk esai itu juga salah satu syarat wajib yang harus ada ya. Tapi itu pun nanti format esainya sendiri akan berbeda. Khususnya untuk beasiswa LPDP, kita biasanya diminta untuk membuat proposal study dan study plan. Kalau untuk university, kita akan disuruh mempersiapkan statement of purpose atau yang namanya personal statement. Kita juga akan diminta recommendation letter, walaupun nanti lagi-lagi formatnya akan sedikit berbeda. Nah, semua yang di atas itu yang biasanya kita sebut dengan administrasi staffnya. Berkas-berkas, syarat-syarat surat kesehatan, dan lain-lain. Setelah itu, biasanya ada next step-nya. Kalau untuk beasiswa LPDP, sesuai pengalaman saya, kita ada yang namanya SBK, seleksi berbasis komputer. Setelah lulus itu, baru kita akan masuk ke tahap interview, teman-teman. Tapi kalau university, itu biasanya stage-nya lebih singkat, administrasi saja atau administrasi dan interview. Itu tergantung kampus masing-masing. Oke, jadi kalau ditanya lagi, apa sih yang harus kita siapkan duluan? Mau apply scholarship atau university dulu? Kalau menurut saya, yang paling yang paling bagus dilakukan adalah apply scholarship dulu. Kenapa? Karena untuk scholarship sendiri kita perlu waktu yang lebih panjang, sekitar 6-1 tahun bahkan untuk mempersiapkan dan juga untuk menunggu pengumuman sampai kita benar-benar dinyatakan sebagai awardee atau orang yang bisa menerima beasiswa tersebut gitu. Oke, di sini saya dan teman-teman akan share beberapa informasi terkait beasiswa khususnya LPDP. Jadi teman-teman di sini kalau sudah menentukan pilihan, oke, aku daftar beasiswa dulu nih, beasiswa LPDP, what should I do? Aku harus ngapain dulu? Yang paling penting dan pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus visit yang namanya website LPDP dulu di sini. Apa yang harus dilihat dari website itu? Banyak sekali teman-teman, karena informasinya di situ ada di sini beberapa menunya. Salah satunya adalah informasi tentang jenis beasiswa. Tadi sudah disebutkan waktu di awal ya, bahwasanya Cantrika Foundation itu adalah beasiswa, maksud saya atau awardee dari beasiswa santri. Nah, itu contohnya di sini. Jadi beasiswa santri itu salah satu jenis beasiswa LPDP, di mana awardee-nya adalah santri. Nah, kalau kalian juga harus tahu diri kalian itu masuk jenis beasiswa yang mana. Misalnya, kalau kalian dari Indonesia bagian timur, berarti nanti kalian akan cari di sini beasiswa Indonesia bagian timur, BIT. Kalau kalian misalnya pernah mendapatkan bidik misi, berarti kalian bisa masuk nanti beasiswa alumni bidik misi. Nah, jadi fungsi dari visit link adalah, visit LPDP web ini, kalian harus tahu kalian masuk jenis beasiswa yang mana. Oke, setelah itu syarat lain atau hal yang paling penting untuk dilakukan adalah download bookletnya. Booklet itu apa? Buku panduan beasiswa. Di situ sangat-sangat rinci dijelaskan persyaratan apa saja, berkas-berkas apa saja, kemudian langkah step-stepnya, dan apa-apa saja yang harus disiapkan ketika mau mendaftar. Oke, jadi benar-benar harus dibaca dengan secara teliti dan juga mendalam. Jadi bisa 1, 2, 3 kali supaya tidak ada info-info penting yang terlewat. Oke, next. Pertama yang mau saya bilang adalah lagi ya, preparation untuk scholarship atau university itu nggak bisa instan kayak dadakan apalagi ya. Jadi memang harus dipersiapkan agak lebih lama, 3, 6, sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun gitu. Salah satunya yang paling penting untuk disiapkan tidak dalam waktu instan adalah tentang English proficiency kalian atau kemahiran berbahasa Inggris. Di sini beasiswa LPDP meminta sertifikat TOEFL, IELTS atau IBT teman-teman. Jadi tes ini itu tes untuk mengukur kemahiran kita berbahasa Inggris, di mana yang diujikan listening, reading, speaking, dan writing skill-nya. Walaupun nanti setiap tes itu formatnya akan berbeda-beda ya. Silakan nanti kalau ada waktu dilihat dan kalian coba sendiri.
Itu tesnya bisa dilakukan paper dan juga komputer. Nah, tips dari saya dan teman-teman yang sudah melalui beberapa step ini adalah yang paling penting kalian harus mempersiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Prepare yourself now. Now itu maksudnya kapan? Ya sekarang. Kalau masih SMA, ya nggak apa-apa, ya sekarang, ya kan? Kalau sudah lulus, ya nggak apa-apa, mulai dari sekarang. Karena persiapan bahasa Inggris itu butuh waktu yang lama, teman-teman. Walaupun saya pendidikan bahasa Inggris, saya masih butuh waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan tes IELTS gitu. Kalian bisa mulai mempersiapkan diri dengan self-study, belajar sendiri, download buku sendiri, latihan sendiri dari YouTube dan website-website yang tersedia di internet, atau join English course, join lembaga kursusan. Bisa. Nah, ketika kalian join English course ataupun self-study, kalian juga harus mempersiapkan hal lainnya, yaitu finansialnya. Karena seperti yang dibilang, belajar IELTS atau TOEFL itu kadang tidak gratis dan tesnya pun berbayar, lumayan mahal ya. IELTS pun kurang lebih 2,9 sampai 3 juta. Kalau kalian beruntung, kalian bisa achieve target score dalam 1 kali tes. Tapi kalau tidak bisa, maka kalikan saja ya teman-teman, 3 juta kali berapa kali tes. So make sure that you have enough money to save. Oke, next yang harus lagi dipersiapkan di waktu yang tidak instan adalah kurikulum vitae. Kenapa? Karena di kurikulum vitae kita bisa lihat nih, kamu mau jadi apa? Kamu mimpinya mau jadi apa? Atau sebenarnya siapa sih dirimu? Itu kita lihat dari kurikulum vitae. Kenapa? Karena itu terlihat dari education background kalian, leadership, organization yang kalian ikuti, achievement atau program, training, workshop apa saja yang kalian ikuti, kemudian kalian kerja di mana, jadi experience-nya sudah sebanyak apa, kompetensi language-nya itu berapa, dan lain-lainnya. Jadi itu terlihat sangat di kurikulum vitae kalian. Nah, tipsnya apa? Tipsnya lagi-lagi adalah dimulai dari sekarang, teman-teman. Dimulai dari sekarang, dicoba melengkapi passion kalian, atau apa yang kalian mau, apa yang mau kalian perlihatkan di CV kalian. Coba-coba seperti kayak join programs atau volunteering, yang hal-hal positif yang bisa menunjang mimpi kalian. Misalnya, ketika saya punya mimpi jadi guru, berarti langkah-langkah positif yang akan saya lakukan adalah saya ikut program volunteering mengajar, atau saya ikut training dan workshop, gitu. Jadi ketika nanti pihak beasiswa melihat CV kita, mereka akan melihat, oh, anak ini sudah punya tujuan. Dia sudah punya langkah-langkah yang digunakan untuk menunjang mimpinya nanti, atau next future plan-nya, begitu. Dan hal-hal seperti itu tidak hanya berguna di CV ya teman-teman, itu juga nanti berguna di penulisan proposal study dan juga study plan kalian. Oke, next, setelah kurikulum vitae, kita juga harus mempersiapkan yang namanya study plan. Kalau menurut LPDP, study plan itu akan membahas tentang ini teman-teman, deskripsi course modul atau mata kuliah yang akan kalian ambil di kampus tertentu, topik research-nya nanti apa, aktivitas selain di luar kampus nanti kalian mau mengerjakan apa, silabusnya seperti apa, gitu. Tapi hal yang paling penting dari sini adalah diawali dengan kalian memilih your ideal university, gitu. Karena bagi saya sendiri pengalaman untuk memilih universitas yang ideal atau terbaik menurut saya itu butuh waktu yang lama, sekitar 1-2 bulan bahkan. Karena universitas banyak sekali ya teman-teman. Dan untuk LPDP sendiri, tahun 2019 kemarin, kita diminta untuk mempersiapkan 3 kampus yang mungkin akan kita masuki nantinya. Gitu. Nah, dalam memilih kampus, tips yang harus dilakukan adalah pertama, kita need to pay attention to the university rank. Jadi ranking kampusnya itu harus kita lihat, apakah dia masuk 20 besar, 50 besar, dan lain-lain. Itu kenapa? Karena ketika ranking universitas bagus, maka berarti research-nya mereka juga bagus, fasilitas atau bantuan yang mereka kasih ke kita sebagai mahasiswanya juga akan baik gitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya tahu university rank-nya itu ngelihat di mana? Silakan kunjungi website yang biasanya kita pakai untuk LPDP biasanya itu adalah QS World University Ranking. Di situ kalian akan bisa lihat kampus mana sih yang rankingnya paling bagus. Nah, tapi untuk spesifikasi jurusan kalian, silakan nanti dicari dengan menu by subject-nya mereka. Gitu ya. Oke, setelah university rank, kita juga harus lihat yang namanya requirements-nya. Requirements itu
terbagi jadi dua ya, dokumennya apa saja yang harus kita submit. Apakah kampus ini perlu working experience selama 2 tahun atau tidak ya, full time atau part time, boleh atau tidak, seperti itu. Dan berkas-berkas lain. Dan juga yang paling penting lagi adalah language requirements-nya. IELTS, TOEFL, atau IBT-nya perlu berapa nih skornya? 7, berapa puluh, atau berapa ratus ya misalnya. Gitu. Jadi itu benar-benar harus dilihat lagi. Kalian juga harus benar-benar tahu kira-kira kemampuan diriku bisa nggak ya achieve skor 7 kalau ke kampus ini gitu. Jadi benar-benar harus dipikir matang-matang mau ke kampus yang mana. Lagi-lagi next thing need to be considered adalah tentang mata kuliahnya sendiri. Ketika kalian lihat di universitas, nggak bisa hanya lihat ranking dan language requirement-nya aja, tapi modulnya, mata kuliahnya yang disediakan itu apa saja. Apakah itu linear dengan apa yang kita pelajari, apakah akan bermanfaat bagi kita nanti di future kita atau tidak gitu. Jadi benar-benar harus dilihat. Dan mungkin untuk poin plusnya adalah kita bisa lihat juga kelebihan apa dari mata kuliah kampus A dan kampus B gitu. Itu nanti yang bisa kalian unggulkan ketika menulis study plan atau proposal study kalian. Dan next-nya, kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, entah itu dari internet ya, dari web kampusnya sendiri, kemudian atau dari alumni atau senior yang pernah berkuliah di sana. Fungsinya kita bisa tanya-tanya tentang kota atau tempat kita tinggal nanti, atau fasilitas kampusnya, apakah aman, apakah mereka di sana membantu sekali, atau bagaimana dan bagaimana. Itu sangat-sangat penting, teman-teman. Oke, setelah study plan, LPDP juga meminta kita untuk membuat yang namanya proposal study. Nah, proposal study itu apa bedanya dengan study plan tadi? Study plan itu kan khusus untuk menceritakan tentang kampus atau tentang kampus atau silabus kita yang akan kita pelajari di sana. Tapi kalau proposal study itu lebih ke kita sambungkan dengan background kita, kontribusi kita yang akan kita berikan gitu kepada Indonesia, bisa dibilang begitu. Nah, yang paling penting di sini saat kalian penulisan proposal study itu adalah kalian harus cari benang merahnya. Benang merah banyak sih Kak dijual, no, you cannot do that ya. Jadi benang merah di sini maksudnya kalian cari celahnya. Seperti waktu kita ngomongin CV tadi, kalian kan sudah pernah ikut program misalnya ya, training, volunteering, kemudian sekarang kalian berkontribusi untuk diri kalian sendirilah istilahnya ya, paling minimal kalian belajar untuk melakukan ini dan itu. Nah, dari pengalaman kalian dan apa yang kalian lakukan sekarang, coba dicari benang merahnya, celahnya di lingkungan kalian atau garis besarnya di Indonesia itu kurangnya apa sih? Misalnya saya berkecimpung di pendidikan ya, jadi guru. Nah, di bidang pendidikan ini kurang apa sih? Misalnya saya bilang gurunya kurang profesional. Nah, dari celah itu saya akan kaitkan dengan nanti studi saya misalnya di kampus. Kira-kira future plan saya yang akan saya lakukan untuk membantu mengembangkan kekurangan ini tadi, memperbaiki kekurangan ini tadi itu apa gitu. Jadi benang merahnya kalian cari, celahnya kalian cari supaya bisa terlihat nanti kontribusi kalian. Perlu ditekankan di sini ya, kontribusi itu nggak harus yang langsung muluk-muluk teman-teman. Nggak harus kalian bilang aku mau mindahin Indonesia dari Asia ke Afrika misalnya, no ya. Kalian bisa mulai dari hal yang paling kecil, misalnya membuat rumah baca atau apa gitu, hal-hal yang kecil aja dan achievable gitu. Kalian bisa menargetkan itu dan tercapai. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu. Tipsnya untuk proposal study, nulis ini tetap ya tidak dalam waktu yang instan gitu. Kalian perlu waktu 1-2 bulan mungkin untuk nulis karena kalian itu perlu kayak rewrite, drafting dulu, revise lagi, nulis lagi, diedit lagi gitu. Jangan sampai ada hal-hal kecil, typo atau informasi yang kalian berikan itu agak jomplang atau tidak in order lah istilahnya gitu. Dan jangan lupa ketika kalian sudah menulis nanti untuk tanya ke orang lain atau minta komen ke orang lain karena kadang apa yang kita tulis itu tidak gampang dimengerti oleh orang lain atau kita kurang menjelaskan maksud dari sesuatu hal gitu. Jadi feedback dari orang lain itu juga benar-benar penting. Dan jangan lupa yang paling penting, hal paling penting lainnya adalah you need to be honest. Ini benar-benar harus jujur teman-teman. Jadi jangan mengawali sesuatu hal dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu berbohong ya. Jadi benar-benar harus dimulai dari kejujuran diri kalian supaya
kita juga niat membantu atau bermanfaat bagi orang lain juga harus tulus gitu. Oke, untuk proposal study mungkin itu saja. Next, oke, SBK. Jadi setelah proposal study dan lain-lain, kalian itu kan yang namanya administration stage-nya ya. Setelah kalian lulus, maka kalian akan mengikuti yang namanya seleksi berbasis komputer, teman-teman. Seleksi berbasis komputer itu adalah seleksi yang diadakan berbasis komputer ya, pastinya. Oke. Itu akan menanyakan atau kalian akan dites TPA, karakter kepribadian, dan juga on the spot essay writing. Nah, untuk TPA sendiri atau tes karakter kepribadian, kalian bisa lihat contoh soalnya atau harus belajar ya teman-teman dari buku-buku atau dari praktek-praktek yang ada di internet. Soal-soalnya kalian bisa gunakan dan juga praktek di rumah. Contoh buku yang bisa dipakai itu Otto Bappenas itu tadi ya. Nah, untuk on the spot essay writing ini agak berbeda dengan TPA atau tes karakter kepribadian. Karena di on the spot essay writing, kalian akan diberikan suatu prompt atau masalah ya tentang sesuatu hal di Indonesia, dan kalian disuruh memberi opini atau memberikan solusi. Nah, kalau ini, tips yang saya berikan tidak hanya belajar, tapi juga untuk being up to date. Kalian harus baca-baca berita atau apa ya, istilahnya pekalah dengan situasi yang terjadi di Indonesia gitu. Kira-kira masalah apa aja sih? Masalah pendidikan, politik sekarang, atau ekonomi yang sekarang terjadi itu apa aja gitu. Nanti LPDP akan menanyakan atau memberikan prompt tentang masalah-masalah itu biasanya. Kalian harus bisa mencari solusi atau memberikan opini tentang masalah tersebut. Dan jangan lupa itu dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, next-nya, setelah kalian lulus SBK, ada tahap yang namanya interview. Interview itu wawancara. Kalau dalam saya dulu ya, waktu tahun 2018, interview itu berbarengan dengan LGD, Leaderless Group Discussion. Itu dalam 1 atau 2 waktu yang berbeda. Namun sekarang hanya tahap interview saja. Namun interviewnya dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada wawancara 1 dan wawancara 2. Bisa dalam waktu 1 atau 2 hari yang berbeda ya. Nah, untuk wawancara 1, biasanya itu kita akan ditanya-tanya tentang bidang studi, kontribusi, atau tentang hal psikologi kita. Gitu. Kalau wawancara kedua, itu wawasan kebangsaan kita yang akan ditanyakan. Nah, untuk mempersiapkan diri, bisa wawancara dengan baik, dan akhirnya lolos seleksi, tips yang bisa saya berikan atau yang sudah saya lakukan adalah kita harus cari possible interview questions. Itu bisa dari internet, bisa kita tanya senior kita yang sudah pernah interview. Jadi benar-benar harus kita tanya, kira-kira kalau masalah bidang studi yang sering ditanya apa? Jadi kita persiapkan pertanyaan, kita juga persiapkan jawaban. Saya tidak bilang harus dihafal ya jawabannya, tapi intinya kalian tahu kira-kira jawaban hal penting apa yang harus saya sampaikan ketika saya ditanya tentang ini. Gitu. Kemudian jangan lupa setelah kalian meresearch questions-nya, kalian juga latihan interviewnya. Jadi di sini untuk daftar beasiswa pun salah satu hal penting adalah punya supportive friends. Kalian punya circle yang positif untuk membantu kalian dapat beasiswa ini, entah bareng-bareng berjalannya atau kalian minta saran dari mereka gitu. Jadi jangan lupa tanya dan juga latihan dengan mereka. Ketika kalian sudah di tempatnya nanti, masuk ketika interview, hal yang paling wajib dilakukan adalah stay calm everyone, dan juga konsisten. Kalian harus jujur dan juga konsisten. Kalau kalian bilang A, berarti juga A. Tapi disampaikan dengan hal yang bagus ya, jadi interviewernya bisa melihat bahwasannya kalian itu memang punya pendirian, dan juga konsisten dengan planning kalian gitu. Oke, jadi untuk syaratnya sepertinya dan tahapan-tahapannya untuk beasiswa LPDP sendiri sudah selesai dari administrasi, SBK, dan interview. Nah, tapi menurut saya sebelum melakukan hal physical effort itu, kalian harus benar-benar yang namanya punya niat yang baik ya teman-teman. Kalau bisa libatkan Allah atau Tuhan kalian untuk membantu, istilahnya supaya punya backingan lah gitu ya. Kemudian kalian harus mengusahakan dengan cara yang baik. Tadi, be honest dengan diri kalian sendiri. Tidak melakukan kecurangan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, jika dalam 1 kali percobaan kalian belum bisa sekarang, maka jangan berhenti berdoa dan juga mencoba. Karena kita
pasti tahu ya, Tuhan itu mengabulkan doa kita ketika kita siap. Ketika satu kali kita mencoba belum diijabah, berarti kita belum siap di saat itu. Mungkin di saat yang kedua kita akan lebih siap dan doa kita akan dikabulkan gitu. Jadi tetap harus dicoba lagi dan lagi. Misalnya belum bisa sekarang. Dan lagi saya ingatkan bahwa semua persiapan ini teman-teman, mau ke kampus atau mau apply beasiswa LPDP atau beasiswa yang lainnya, itu tidak bisa instan. Apalagi dadakan kayak tahu bulat ya, nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus punya persiapan yang lumayan panjang. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun gitu. Jadi kita harus persiapan yang maksimal supaya hasilnya pun nanti maksimal. Oke. Kalau dari saya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gomez atas presentasinya ya, sangat luar biasa sekali. Saya yakin beberapa dari teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya, tapi ditahan dulu pertanyaannya, karena selanjutnya kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh, saya panggilnya Bung saja ya, Bung Ferdinand. Tapi sebelum Bung Ferdinand menyampaikan materinya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk stay di sini ya, sampai akhir seminar kita, karena nanti akan saya bagikan link untuk absensi teman-teman. Jadi nanti absensi itu adalah referensi kita untuk membuat sertifikat teman-teman semua. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan persilahkan pemateri selanjutnya, Bung Ferdinand, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya, teman-teman? Ya, baik sekali. Oke. Yang saya hormati teman-teman di Chandrika Foundation, juga teman-teman di Vintar yang sudah beberapa minggu ini sudah berupaya untuk menyelenggarakan terjadinya seminar ini. Ya, kita bisa anggapnya sebagai ngobrol-ngobrol santai sih. Ngobrol-ngobrol santai untuk bagaimana kita sama-sama yang sama-sama punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri, biar kita terkoneksi satu sama lain, kemudian juga kita saling memotivasi satu sama lain. Teman-teman semua, saya mendapat saya bisa simpulkan misalnya apa yang disampaikan oleh Mbak Gomez Salam tadi, namanya Hamidah Salam, tapi kita bisa memanggilnya Gomez, itu sudah terkenal sekali soalnya. Jadi kalau teman-teman cari Hamidah Salam tuh jarang ketemu, tapi kalau Gomez insya Allah nanti cepat ketemu tuh. Intinya adalah di dalam aplikasi untuk menyiapkan beasiswa itu tidak bisa singkat kayak tahu bulat, teman-teman. Memang semuanya harus disiapkan. Saya pribadi terus terang saja, karena saya memang bukan dari jurusan bahasa Inggris, saya aslinya jurusan hukum tata negara yang kemudian alhamdulillah dapat Master Religion, Politics and Society di UK. Saya butuh 2 tahun lebih untuk mempersiapkan sehingga saya bisa diterima di lembaga beasiswa itu. Nanti kita akan cerita banyak. Tadi kalau bisa saya simpulkan, kita memang sudah berdiskusi dengan Gomez bahwa nanti Gomez akan bercerita soal hal-hal yang cukup teknis. Tadi sudah disampaikan oleh Gomez. Saya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi ini menjadi semacam hal-hal yang non teknis itu bisa juga menghambat kita untuk bisa kuliah ke luar negeri. Sebentar, saya share slide-nya dulu. Oke, teman-teman. Ada hal-hal yang saya kira sebetulnya non teknis, tapi ini cukup berpengaruh sekali ketika kita memutuskan untuk kuliah ke luar negeri, dan kemudian apalagi kita kemudian mengambil beasiswa, teman-teman. Ini hal-hal yang saya pikir non teknis dan harus kita selesaikan di awal sebelum kita kemudian punya kepercayaan diri yang tinggi untuk mendaftar kuliah di luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Pasti ada jalan. Bagi yang penggemar Gojek sudah tahu mungkin jargon ini. Saya suka sekali jargon Gojek ini, karena bagi saya memang selama 2 tahun saya misalnya berproses untuk mendapatkan beasiswa itu,
mendapatkan peristiwa yang membuat saya stuck berkali-kali, tapi kemudian kalau kita punya keinginan yang kuat, ternyata ada jalan gitu loh. Ada jalan, sesempit apapun pasti ada jalan, dan memang jalannya kalau mau mencapai sesuatu yang kita inginkan kan memang tidak seperti jalan tol. Biasanya memang dia tuh sempit, berkelok gitu ya, dan itu harus kita temukan. Jadi ketika kita sampai misalnya pada satu peristiwa di mana, aduh kayaknya gue nggak bisa nih, aduh kayaknya gue nggak bisa, percayalah itu pasti ada jalan yang belum kita temukan gitu. Jadi tanamkan saja, pasti ada jalan untuk hal-hal yang ingin kita capai, teman-teman. Nah, sebelum apa namanya kita mengapply LPDP, terus terang 3 pertanyaan ini tuh sebetulnya menjadi sesuatu yang saya baru sadari ketika saya 1 tahun mengejar beasiswa. Jadi 1 tahun itu kan banyak mengalami kegagalan karena bukan 1-2 lembaga beasiswa yang saya daftar. Itu sampai mungkin 6-8 lembaga beasiswa yang saya daftar, dan pada akhirnya saya sampai pada sesuatu yang terus merefleksi diri karena memang terus mengalami kegagalan itu. Nah, kenapa saya harus kuliah ke luar negeri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sederhana, akan tetapi itu kemudian menjadi pengaruh besar teman-teman untuk mencapai kesuksesan teman-teman itu kuliah di luar negeri. Nah, kenapa saya harus kuliah ke luar negeri misalnya? Kenapa? Apa kemudian pentingnya kuliah ke luar negeri buat kita? Ada kemudian beberapa orang yang mengidam-idamkan kuliah ke luar negeri karena misalnya ada artis favoritnya di Korea, sehingga dia kemudian pengen kuliah ke luar negeri di Korea, pengen mengambil master di Korea. Nah, sekarang relasi antara artis favorit dengan subjek yang mau kita pelajari apa gitu. Kemudian juga ada yang ingin ke luar negeri karena aku pengen kuliah ke Eropa karena dia banyak melihat view-view bagus di Eropa, ingin jalan-jalan ke Eiffel misalnya, ingin jalan-jalan ke ke tempat-tempat terkenal di Eropa. Sekarang pertanyakan kembali, apa hubungannya tempat-tempat jalan-jalan itu dengan sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang? Apakah itu berkorelasi? Kalau enggak, ya berarti itu bukan alasan utama. Jadi terus terang kita harus mencari jawaban sematang mungkin kenapa kita harus kuliah ke luar negeri itu. Karena kalau tidak, ini juga bisa menjadi penghalang bagi teman-teman untuk mendapatkan kuliah ke luar negeri. Seperti yang tadi dibilang Gomez, itu kita dikasih kalau kita memang butuh dan betul-betul siap mendapatkan itu. Kemudian selain itu juga untuk lebih spesifik misalnya kenapa harus kuliah ke luar negeri, alasan yang paling tidak mungkin bisa diterima adalah karena apa-apa yang ingin kita dapat tidak bisa kita dapatkan kalau kita misalnya ada di Indonesia. Mungkin itu alasan yang masih mungkin diterima. Misalnya karena course di luar negeri itu betul-betul tuh mendukung apa yang ingin saya perjuangkan di masa yang akan datang. Kalau misalnya hal-hal itu ternyata masih bisa kita capai di Indonesia dan itu bisa dengan waktu yang cepat dengan mudah, ya kita tidak ya udah kuliah di Indonesia aja. Kecuali memang kita punya hal-hal yang cukup penting dan krusial dan tidak ada jalan lain meskipun kalau kita tidak kuliah ke luar negeri. Nah, itu alasan-alasan penguat itulah yang harus dikuatkan oleh teman-teman kenapa kita harus kuliah ke luar negeri. Kemudian juga kenapa harus juga pakai beasiswa, teman-teman. Ingat misalnya setiap beasiswa itu punya requirement-nya tersendiri. Misalnya saja kalau kita daftar LPDP, teman-teman, LPDP mewajibkan kita untuk mengabdi di Indonesia dengan berdasarkan kemampuan, dengan berdasarkan ilmu yang telah kita dapatkan yang telah kita dapatkan di kampus-kampus luar negeri itu. LPDP itu sederhananya adalah hasil patungan daripada seluruh masyarakat Indonesia loh, teman-teman. Kalau misalnya kemudian kita tidak juga punya alasan kenapa kita misalnya mendaftar LPDP, misalnya gue mau LPDP ya ingin mendapatkan beasiswa, kehidupan gue layak, gue bisa kerja di tempat yang layak, kaya, selesai. Saya pikir itu alasan yang tidak relate dengan mengapa kita harus ke luar negeri dengan beasiswa. Kalau kita sudah memutuskan untuk kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, berarti kita juga harus siap terhadap konsekuensinya. Misalnya kalau kita mendapatkan LPDP, ya kita harus berarti siap konsekuensinya, berarti kita menginfakkan diri kita untuk negara dan bangsa ini gitu loh. Untuk menginfakkan waktu kita untuk berkontribusi menciptakan, tadi itu kata Gomez, tidaklah harus muluk-muluk memindahkan Indonesia ke benua mana gitu ya. Tapi ada hal yang clear yang kita betul-betul ingin ciptakan gitu loh.
ada yang spesifik karena bagi saya adalah mendapatkan beasiswa ya seperti halnya kita mengajukan proposal untuk mendapatkan sponsor, kita harus paham output atau input outputnya yang nanti akan kita berikan. Misalnya ketika selesai studi, ya fokus kita misalnya pada pengembangan SDM soal guru, ya kita fokus di sana. Itu juga bagian dari kontribusi teman-teman. Maka sekali lagi, kenapa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa itu harus kita jawab dan harus jujur pada diri sendiri. Ketika wawancara misalnya, saya ingin membangun Indonesia, padahal niat utamanya misalnya ingin memperkaya diri sendiri, berarti teman-teman belum jujur pada diri sendiri. Ini hal-hal yang kemudian non teknis sebetulnya sih, tapi kemudian menurut saya ini cukup berpengaruh pada setiap proses yang teman-teman jalankan itu. Kemudian apakah beasiswa yang paling tepat untuk saya? Sebenarnya teman-teman semua beasiswa itu tepat buat teman-teman jika teman-teman tadi itu bisa berkomitmen pada apa-apa konsekuensi yang harus ditanggung ketika mendapatkan beasiswa itu. Saya pernah mendaftar Chevening, saya pernah mendaftar AAS, mendaftar LPDP, Islamic Development Bank misalnya, Fulbright dan seterusnya, tapi memang rezekinya dari LPDP, berarti saya juga harus siap pada konsekuensi yang diberikan LPDP terhadap saya. Kemudian teman-teman ini sebetulnya saya merangkum beberapa pertanyaan yang umum, yang umum juga menjadi penghalang bagi teman-teman untuk mendaftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya. Misalnya tentang linearitas, pentingkah? Teman-teman banyak sekali yang ngechat saya, Bang, saya kan ingin mendaftar beasiswa nih, tapi S1 saya tidak sesuai dengan S2 yang ingin saya ambil. Kira-kira masih bisa daftar? Nggak bisa, teman-teman. Sangat bisa. Apalagi sekarang perlu kita sadari bahwa linearitas itu bukan sesuatu yang bagi sebagian orang penting, tapi bagi sebagian lain juga tidak terlalu begitu dipertimbangkan soal linearitas ini. Yang penting itu kita punya purpose ataupun punya tujuan yang jelas kenapa kita ambil course itu. Kenapa misalnya ambil mata kuliah itu di luar negeri. Saya sendiri termasuk cross study dari hukum tata negara ke religion, politik and society. Memang setelah S1 itu pengalaman research dan kemudian pengalaman saya banyak terlibat di isu-isu tentang religion, politik dan society itu sendiri. Maka saya cukup punya alasan untuk kemudian mau memperluas pengetahuan saya dalam bidang itu. Jadi linearitas itu tidak jadi masalah. Teman-teman mau ambil misalnya dari jurusan akidah filsafat, tiba-tiba mau daftar LPDP dengan jurusan film, itu juga nggak masalah. Tapi teman-teman bertanggung jawab atas apa yang dipilih itu. Misalnya teman saya jurusan S1 sastra bahasa Inggris, tapi kemudian ngambil S2-nya tentang film. Nggak masalah. Tentang perfilman gitu, nggak masalah juga. Yang penting tuh betul-betul kita punya presentasi yang jelas sekali untuk mendukung alasan-alasan kita kenapa kemudian kita mengambil jurusan itu. Kemudian biasanya nomor 2, IP saya tidak tinggi nih, bisakah saya mendaftar beasiswa? Selama IP itu tidak di bawah 3, itu masih aman. Bahkan afirmasi pun kalau tidak salah masih bisa menerima yang 2 sekian gitu ya, masih bisa. IP kalau saya mau buka IP saya pun tidak tinggi, itu cukup ngepres itu ya. Betul-betul pas-pasan sekali lah gitu, di ambang batas lah IP saya. Tapi kemudian dengan IP segitu, saya cukup mendapatkan mendapatkan LOE dari berbagai kampus, baik itu di Australia, di Inggris, saya pernah mendapatkan LOE dari beberapa negara itu. Karena mungkin beberapa kampus, bahkan banyak kampus di luar negeri tidak terlalu mempertimbangkan IP, hanya mungkin beberapa kampus-kampus besar kayak Harvard ataupun Stanford ataupun LSE di London itu memang mempertimbangkan IP. Tapi di banyak kasus juga, misalnya kalau kita belajar dari kasus salah satu staf sus presiden kita, kayak Billy Mambasar itu, dia juga mempunyai IP yang tidak besar, tapi dia juga bisa kuliah di kampus yang cukup ternama gitu ya. Dan sekali lagi itu pasti ada jalan kok. Jadi IP itu tidak menjadi persoalan besar bagi teman-teman. Teman-teman masih bisa apply beasiswa, ataupun baik itu apply beasiswa ataupun juga apply
kampus itu sendiri. Kemudian saya tidak punya banyak prestasi, saya tidak berpengalaman dalam organisasi, mampukah? Teman-teman, memang saya harus katakan, punya pengalaman, punya banyak prestasi, kemudian punya pengalaman organisasi, itu menjadi konsiderasi yang sangat besar bagi sponsor. Artinya itu menunjukkan soal kemampuan kita, soal integritas kita, dan seterusnya, itu menunjukkan siapa diri kita, kalau kita kemudian punya track record yang bagus juga tentang prestasi ataupun pengalaman-pengalaman kita di organisasi. Tapi kemudian meskipun kita kurang punya pengalaman dalam organisasi ataupun kita kurang pengalaman punya prestasi, tetap masih ada jalan. Teman-teman masih bisa daftar LPDP. Karena dengan teman-teman punya format yang bagus, misalnya punya skema kerja yang bagus, punya proposal yang bagus untuk mendaftar LPDP ataupun untuk mendapat beasiswa yang lain, kalian masih punya kesempatan kok. Pada faktanya saya beberapa bertemu teman-teman yang memang tidak punya pengalaman yang cukup baik dalam organisasi, tapi kemudian melihat proposal dia, kemudian melihat apa yang ingin dia tawarkan untuk Indonesia, dia bisa diterima di salah satu lembaga beasiswa, teman-teman. Jadi yang ingin saya simpulkan di sini, kita harus betul-betul tahu kemampuan dasar kita ada di mana. Kita harus tahu kemampuan dasar kita ada di mana, dan di sanalah kita harus memperkuatnya gitu loh, menjadi alasan utama kenapa kita harus kuliah ke luar negeri itu sendiri. Kemudian kampus yang terbaik buat saya. Nah, betul bahwa kita harus melihat ranking dari university, tapi yang paling penting adalah saya sepakat dengan Gomez, bukan soal rankingnya. Karena kampus di luar negeri itu begini, teman-teman. Ada yang secara ranking memang rendah, tapi B major-nya dia bagus sekali gitu loh. Kemudian ada yang kemudian juga dua-duanya, baik itu kampusnya bagus, tapi B major-nya juga bagus. Ada yang memang hanya salah satunya gitu. Jadi temukan major teman-teman. Saya kasih contoh, misalnya Murdoch University di Australia. Itu di list LPDP saja sekarang sudah tidak ada. Tapi dia punya track record yang bagus dalam bidang community development. Sebetulnya Murdoch University misalnya salah satunya itu dia punya kurs yang bagus dalam community development. Jadi yang paling pertama kita harus search adalah apakah university itu mengakomodit kita, mengakomodit minat kita, bisa memperkaya pengetahuan kita dalam kursnya. Jadi sekali lagi penting untuk mencari ranking dari universitas, tapi lebih penting lagi kita mencari course yang ada dalam university itu. Karena bisa jadi universitasnya terkenal, akan tetapi juga ternyata di by major-nya itu tidak terlalu bagus. Saya ingin ambil juga salah satu contoh kayak misalnya Zizek. Slavoj Zizek itu salah satu filosof, dia kan dari kampus yang tidak ternama. Maksudnya dari kampus yang sangat terpencil sekali, tapi karena Slavoj Zizek ini punya prestasi yang cukup bagus terutama dalam kajian filsafat ataupun ilmu-ilmu sosial, Slavoj Zizek itu menjadi rujukan bagi teman-teman yang ingin belajar ilmu-ilmu sosial. Jadi dia tidak berasal dari kampus yang luar biasa, luar biasa enggak, tapi dia punya di dalam kampus itu ternyata punya major yang bagus. Nah, teman-teman, kita mungkin sering mendengar kata mestakung. Jadi ketika kita misalnya memiliki sesuatu tuh kayak semacam semesta pasti mendukung. Tapi menurut saya semesta tidak serta-merta mendukung kalau kita tidak punya lingkaran yang bagus. Jadi kita harus membuat jejaring dengan semesta itu sendiri. Tidak serta-merta kemudian kita punya mimpi, bangun tidur kita punya mimpi terus mestakung. Semesta mendukung, enggak juga. Tapi kita jejaringnya itu harus kita buat. Pertama misalnya kita skillnya terus harus diperbaiki. Skill itu bukan hanya soal teknis, teman-teman, bukan hanya soal kemampuan bahasa Inggris, kemudian bukan juga soal tapi kemudian kesiapan kita, semua skill yang kita butuhkan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu, baik cara kita berkomunikasi, baik cara kita membuat argumentasi, baik itu bagaimana kita menyerap pengetahuan, bagaimana misalnya kalau saya sering telepon-teleponan dengan teman saya yang sudah ada di Eropa, misalnya skill-skill sederhana kayak skill membaca juga ternyata harus diimprove, karena dalam satu hari, dalam satu course bisa saja itu satu buku selesai dibaca dalam satu hari, dan itu harus wajib. Jadi kemampuan-kemampuan yang semacam itu harus kita lakukan. Kemudian juga selain mengimprove your skill, set your goal. Teman-teman gini,
Saya pengalaman sekali, saya betul-betul kursus itu mungkin lebih dari 2 tahun, kursus bahasa Inggris itu. Dan kadang-kadang justru kita terhanyut dalam prosesnya itu. Justru kadang-kadang kita terhanyut dalam bahasa Inggris, misalnya persiapan bahasa Inggris karena kita menemukan kawan yang baik sekali dalam bahasa Inggris, kita dalam berada di perkumpulan, justru kita larut dalam zona nyaman. Ada banyak kasus loh teman-teman, karena memang dia kemudian dalam proses itu cukup lama sekali, dia harus menghabiskan 1 tahun dalam bahasa Inggris, pada akhirnya dia goyang tuh. Setelah bahasa Inggris, bukannya bahasa Inggrisnya digunakan untuk mendaftarkan beasiswa, dia malah jadi keluar dari itunya, tapi dia menjadi misalnya saja guru bahasa Inggris. Bukan guru bahasa Inggris tidak bagus, bukan. Tapi apa niat awal kita? Loh, niat awal kita kan belajar bahasa Inggris, ingin mendapatkan kurs kuliah ke luar negeri gitu loh. Tapi kemudian kita juga harus set goal-nya. Jadi jangan sampai kayak saya pribadi misalnya IELTS harus dalam waktu 2 tahun baru bisa mumpuni. Enggak, minimal set lah 6 bulan saya harus goal gitu loh, atau 3 bulan saya harus goal. Kalau enggak gitu itu kan hanyut teman-teman, percaya. Kemudian accustom yourself. Accustom yourself itu saya coba membuat saya terbiasa dengan dunia global. Misalnya dengan isu-isu yang berkembang di dunia internasional, kemudian cara orang barat misalnya bekerja, cara orang barat belajar, kita harus membiasakan diri kita pada hal-hal yang biasa dilakukan di negara yang ingin kita tuju. Misalnya kalau di Jepang ataupun misalnya kalau di Eropa, orang-orang punya pace belajarnya itu segini. Loh, minimal saya harus lebih 0,5 atau 0,0 sekian, harus lebih dari mereka. Itu sebagai siap-siap kita membiasakan diri dengan budaya mereka, kita harus membiasakan diri dengan cara mereka belajar, kemudian kita juga harus membiasakan diri pada hal-hal yang mereka biasa lakukan gitu, dalam term yang positif ya, terutama dalam term yang positif, bukan dalam term yang negatif gitu loh. Bukan berarti membiasakan pada hal-hal yang lakukan harus pergi ke klub, dugem, enggak juga, itu dalam term yang sangat positif. Kemudian create support system. Ini menurut saya paling penting. Kenapa? Karena tadi itu mendapatkan beasiswa atau kuliah ke luar negeri itu tidak lama prosesnya, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kalau kita tidak ketemu sistem yang bagus, niscaya mental tuh. Kita merasa sendiri, tidak punya dukungan, kemudian tidak saling motivasi sama lain, akhirnya kita memilih untuk menyerah. Tapi kalau karena kita berada dalam supporting system, itu biasanya kita terus punya alasan yang jelas untuk kembali. Nah, itu baru ketika circle ini kita bisa ciptakan, itu baru mestakung tuh. Baru semesta mendukung. Karena semesta pada akhirnya tahu bahwa oh iya, dia sudah menciptakan jejaring-jejaring ini, barulah kemudian insya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang menguasai jagat raya ini akan melirik kita dan kemudian mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Nah, mungkin itu teman-teman, selebihnya nanti kita bisa diskusi saja. Ini kata-kata favorit saya ketika saya belajar bahasa Inggris di UPI, you will get what you paid off. Jadi kamu tuh akan mendapatkan sesuatu yang telah kamu bayar. Dan harga untuk ini semua itu tidak murah, teman-teman. Harga untuk ini semua tuh ada pengorbanannya. Dan kalau kita sudah sampai pada harga itu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Selebihnya kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Ferdian. Luar biasa sekali materinya ya. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi metode bertanyanya nanti silahkan siapapun yang mau bertanya raise hand, angkat tangan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di tanda di sebelah kanan di Zoom itu ada reactions. Teman-teman bisa angkat tangannya. Nanti saya akan pilih secara acak ya. Siapa yang akan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Untuk sesi pertama, saya akan buka kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Oke, sudah siap semua? Baik, silakan yang mau bertanya di raise hand. Silakan angkat tangan. Oke, ada Syahrul Mahar,
Kemudian 2 orang lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ada Adelia. 1 orang lagi. Oke, Novita ya. Baik, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Syahrul. Silahkan di-mute terlebih dahulu sebelum berbicara. Silakan, Mas Syahrul Mahar. Oke, di-mute dulu, Mas. Di-unmute dulu ya. Ditekan tanda mute di sebelah kiri Zoom Anda ya. Syahrul Mahar, silakan. Ya, silakan. Ya, di-mute dulu, Mas. Ditekan dulu tombol mute di sebelah kiri layar Anda. Sudah, Kak? Oke, Sudah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Saya ingin bertanya dari penjelasan Kak Hamidah Salam. Mungkin bisa Tentang- perkenalan dulu ya. Oh, iya. Namanya siapa dan asalnya dan background pendidikannya barangkali. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mahar Amin. Saya berasal dari Jakarta dan background pendidikan saya berasal dari pondok pesantren. Saya ingin bertanya tentang beasiswa LPDP yang tadi disampaikan oleh Kak Hamidah Salam. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita tulis dan rencanakan di proposal yang tadi akan ditagih suatu saat oleh pemberi beasiswa? Oke, Sudah, itu Kak? saja. Ya, itu saja Oke. mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pemateri, kita langsung jawab atau kita tampung pertanyaannya semua? Tampung dulu aja, Mas. Sampai 3 Oke, ya. siap. Selanjutnya ada Mbak Adelia. Silakan. Ya, ditekan dulu tombol mute-nya di layar kiri bawah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adelia Almira Kurniawati dari Universitas Jember. Jadi saya mau tanya untuk persyaratan yang LPDP untuk English Proficiency Test itu kan ada IELTS dan TOEFL. Nah, TOEFL-nya ini apakah harus IBT atau apa? Soalnya kayaknya waktu saya searching di beberapa universitas di Eropa itu lebih banyak mereka lebih memilih TOEFL yang IBT, sedangkan di Indonesia sendiri kenapa kok masih yang ITP gitu loh, Kak. Jadi kan saya kurang berpengalaman aja untuk yang TOEFL IBT gitu. Jadi nanti waktu di Eropa itu waktu kita apply harus sesuai dengan yang ada di universitasnya ya. Jadi tolong minta penjelasannya untuk TOEFL dan IELTS-nya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Mbak Novita. Ya, silakan di-mute terlebih dahulu. Ditekan mute terlebih dahulu di layar kiri bawah. Mbak Novita? Mbak Novita, Ramadan ya tadi? Silakan Mbak. Halo Mbak Novita. Oke, mungkin Mbak Novitanya ada kendala ya. Kita bisa, mungkin pemateri bisa menjawab terlebih dahulu saja 2 pertanyaan ini. Ya, saya kasih kesempatan ke Mbak Gomez terlebih dahulu ya, karena pertanyaan nomor 1 tadi
dari Mbak Gomez. Untuk Mbak Gomez. Bisa juga jawab sekaligus ya. Baik. Terima kasih. Oke, Silakan. jadi akan saya coba jawab melalui pengalaman dan yang saya tahu ya teman-teman ya. Untuk Mas Syahrul tadi, terima kasih pertanyaannya. Apakah rencana future plan kita itu akan ditagih atau tidak gitu ya nanti di masa depan setelah kita mendapatkan atau belajar di luar negeri, misalnya seperti itu. Kalau yang saya tahu ya, kalau LPDP menagih secara langsung, ayo mana nih kontribusimu, itu nggak ada sih. Tapi kita sendiri sebagai penerima beasiswanya pasti punya tanggung jawab moral, teman-teman. Karena kita mendapat beasiswa itu tidak hanya tidak murah ya, tidak hanya misalnya berapa juta, 1-2 juta, tapi itu kayak beratus-ratus atau bahkan ada yang hampir bermiliar, karena kita lihat studinya berapa lama dan di negara mana gitu. Jadi kita nggak mungkin pulang dengan hahaha aja gitu. Maksudnya kita nggak mungkin setelah makan uang rakyat ya, istilahnya kasarnya gitu, kita tidak mau mencoba bermanfaat bagi orang lain gitu. Walaupun, dan ini yang harus disadari sih, menurut saya kontribusi itu tidak diminta langsung gitu teman-teman. Maksudnya kita daftar dan diterima LPDP 2019, kita kuliah 2020, dan kita pulang dari UK misalnya ya, karena studinya hanya 1 tahun, itu 2021. Itu kita sudah harus diminta berkontribusi, memberikan suatu manfaat yang besar lah istilahnya ke Indonesia. Enggak sih teman-teman, enggak seperti itu. Jadi kontribusinya menurut saya itu bisa dilakukan perlahan. Setelah kalian lulus atau setelah kalian balik, itu bisa kalian mulai merintis dulu, atau kalian punya apa ya, hal-hal kecil yang bisa kalian manfaatkan untuk orang lain gitu. Salah satunya sharing, ngadain training, workshop, kalian punya volunteering sendiri, itu sudah salah satu kontribusi yang paling kecil atau achievable banget gitu. Dan setelah nanti kalian berjalan ya 1 bulan, 2 bulan, 3, 6, 1 tahun, itu kalian nanti mungkin baru bisa kelihatan kontribusi besarnya gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri tidak akan ditagih ya, maksudnya frontal ditagih mana, tapi kita sendiri punya tanggung jawab moral dan juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis gitu. Karena di niat awal tadi kita mau daftar LPDP, mau cari beasiswa, mau kuliah itu kan untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi menurut saya sih itu. Nanti silakan Mas Angga atau Mas Ferdian untuk menambahkan gitu ya. Dan untuk ini sekalian saya coba jawab untuk Mbak Adelia ya. Nanti silakan ditambahkan di akhir-akhir untuk teman-teman tambahan informasinya. Tadi saya kurang menjelaskan untuk masalah yang TOEFL, IELTS atau IBT-nya. Saya coba share screen ya untuk persyaratan di buklet buku LPDP sendiri. Oke, sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sudah. Nah, untuk LPDP sendiri itu kita diperbolehkan untuk memilih salah satu syarat kebahasaan yang mau kita kirim. Kita boleh yang namanya untuk kita submit TOEFL saja, TOEFL ITP 500, atau mau kita submit TOEFL IBT atau IELTS atau TOEIC atau TOEFL gitu ya. Nah, itu terserah kalian. Dan itu hanya untuk beasiswanya saja. Syarat untuk beasiswa LPDP masuknya segini. Itu akan berbeda jika kalian mau daftar universitasnya, teman-teman. Nah, untuk universitas di UK biasanya itu TOEFL IBT, IELTS atau ITV atau yang lain, tapi tidak TOEIC ya teman-teman. Dan itu standarnya bisa berbeda dari apa yang diharuskan LPDP. Misalnya kampus yang saya pilih, saya dulu daftar LPDP itu pakai TOEIC teman-teman, karena saya punyanya TOEIC ya, dan itu diberikan keberuntungan lah bagi saya, karena saya tidak perlu berbayar untuk tes itu. Jadi saya hanya submit TOEIC saja. Nah, untuk kampus saya yang saya tuju itu harus IELTS 6,5 gitu. Nah, di situ berarti kan saya harus tes lagi. Berarti saya anggap aja 2 kali tes ya, 1 kali tes untuk LPDP, 1 kali tes untuk universitas. Tapi untuk teman-teman yang mau sekaligus itu juga bisa. Jadi daftar LPDP sudah atau sedang mempersiapkan IELTS yang targetnya itu disamakan dengan skor universitasnya gitu misalnya teman-teman. Misalnya di sini LPDP mintanya 6, kemudian kampus kalian mintanya 6,5.
Jadi menurut saya dipersiapkan saja mulai sekarang prepare-nya untuk target skornya 6,5 gitu. Jadi satu kali tes itu kalian bisa gunakan untuk daftar LPDP dan juga untuk daftar kampus. Tapi harus diingat kalau tes seperti ini ada batas waktu outdated-nya ya, 1 atau 2 tahun. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kalau sekarang tes IELTS dan kadaluarsanya tahun berapa, berarti kalian sudah harus persiapan beasiswa, daftarnya harus mulai sekarang, daftar kampusnya juga di tahun yang seperti ini gitu misalnya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dan juga dilihat. Kalau dari saya itu saja. Silakan Mas Fardi atau Mas Angga nanti menambahkan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi ya teman-teman. Mungkin Bung Ferdi bisa menambahkan? Mungkin saya menambahkan karena saya ini adalah afirmasi santri teman-teman. Jadi memang dari awal saya tidak pakai TOEFL atau TOEIC, saya pakainya IELTS. Cuman IELTS saya pertama-tama itu butuh 6 karena afirmasi kan. Kalau untuk afirmasi itu untuk ke luar negeri pakai 6 IELTS cukup. Nah, baru ketika kemudian LPD-nya sudah dapat, saya bisa ngeboost skor IELTS saya sesuai dengan yang diinginkan oleh kampus saya di luar negeri. Kemudian kenapa misalnya di luar ngambil IBT, memang sekarang yang lagi tren banget gitu ya IELTS dan IBT. Beberapa kampus sih memang sudah beberapa kampus sudah menolak TOEFL ITP, tapi banyak nggak sedikit juga sih yang masih menerima gitu loh, masih menerima, bahkan mungkin banyak ya, saya kurang tahu berapa persentasinya, tapi memang sekarang yang lagi yang cari amannya adalah di IBT ataupun IELTS gitu loh, karena itu bisanya acceptable di seluruh kampus di dunia. Kemudian untuk soal apakah ditagih, enggak teman-teman, itu enggak ditagih, tapi benar ada beban moral lah. Kita tuh kayak bahkan ketika saya mendapatkan LPDP itu kayak ada berat gitu loh di pundak. Awalnya ingin banget, betul-betul ingin. Kemudian ketika mendapat, oh my god, saya punya sesuatu yang harus saya selesaikan ini gitu. Jadi memang betul-betul tadi itu yang saya bilang harus siap secara ini karena memang beban moral untuk diri. Kemudian kalau untuk afirmasi santri, aku kurang paham dengan yang lainnya. Itu ada memang kewajiban mengabdi selama 2 tahun di pondok pesantren. Entah itu mengabdi dalam pengabdian ini banyak sekali ini ragamnya teman-teman. Pengabdian itu bisa mungkin kita memang stay di pondok, kalau memang guru pondok misalnya ngajar di pondok 2 tahun khusus afirmasi santri, atau kemudian juga ada beberapa teman yang kontribusinya tuh misalnya memegang bagian-bagian penting dalam pesantren itu sendiri. Jadi memang ada kewajiban ngabdi sekitar 2 tahun untuk khususnya afirmasi santri seperti yang saya dapatkan sekarang ini. Itu aja mungkin teman-teman. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman soal persyaratan bahasa, khususnya bagi teman-teman yang ada di jalur afirmasi. Nah, untungnya kita yang mendaftar lewat jalur afirmasi itu dari LPDP sendiri masih menerima yang namanya TOEFL ITP. Nah, kendala kita yang katakanlah kurang mampu secara ekonomi, kalau kita ingin mengambil IELTS terlebih dahulu, itu kan biayanya cukup mahal ya teman-teman, jauh sekali dibandingkan ITP. IELTS sendiri misalnya sekarang itu sekitar 3 juta ya. Nah, sementara TOEFL ITP itu 500 sampai 600 ribu ya. Kalau di Kalimantan tempat saya itu 600 ribu. Nah, bisa teman-teman mengambil TOEFL ITP terlebih dahulu karena nanti di afirmasi untuk menunjang teman-teman mendapatkan persyaratan bahasa dari kampusnya, IELTS atau IBT seperti yang disampaikan tadi, kita diberikan persiapan pelatihan ya selama beberapa bulan dari LPDP untuk mendapatkan sertifikat baik itu IELTS maupun TOEFL IBT. Dan biayanya itu juga ditanggung oleh LPDP. Seperti kita-kita yang ada di sini ya dari Pinter, itu kita dipertemukan oleh pengayaan bahasa ya, pelatihan bahasa Inggris untuk mendapatkan IELTS ataupun TOEFL IBT dari LPDP. Nah, jadi teman-teman yang mau ngambil jalur afirmasi jangan sungkan ya dengan jangan canggung dengan bahasa ya, ataupun tidak punya uang untuk mengambil tes itu. Bisa ambil ITP dulu ataupun IELTS dulu. Tapi kalau teman-teman sudah punya uang, saran saya sih lebih baik persiapkan saja langsung IELTS ataupun IBT biar teman-teman bisa cepat untuk ke luar negerinya seperti itu. Oke, itu dari tambahan dari saya ya. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan lagi untuk 3 orang.
yang mau bertanya, silahkan raise hand. Ya, silahkan acukan tangannya. Oke, yang pertama ada Ahmad Irfan. Oke, yang selanjutnya ada Dani. Ya, Dani Maulidiah. Dan Novita Ramadan. Ya. Oke, itu tadi 3 orangnya yang bertanya. Selanjutnya nanti kalau sempat saya akan buka sesi pertanyaan lagi. Oke, yang pertama tadi ada Mas Ahmad Irfan. Oke, silahkan ditekan tombol mute di kiri bawah layar Anda. Oke, silahkan bertanya. Mas Ahmad Irfan, silahkan ditekan dulu tombol mute di kiri bawah. Oke. Suaranya belum kedengaran, Mas Ahmad Irfan. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya. Belum kedengaran juga. Mungkin bisa dicabut saja earphone-nya. Oke. Oke, sudah kedengaran. Sudah? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan. Saya dari Raja Ampat dan satu sekarang guru di MA Imam Adil. Kak, untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai tricky question, Kak. Bagaimana cara kita menjawab tricky question saat wawancara dan saat on the spot, kan ada beberapa tema yang mungkin kita tidak familiar dengan tema-tema itu, sama cara menjawab tricky question tentang univ atau jurusan dan alasan kita memilih beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Oke, ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Mas Dani. Akan ditekan tombol mute terlebih dahulu. Dani Maulidiah ya? Oh, Mbak Dani ya tadi? Ya, Mbak Dani Maulidiah, silahkan ditekan dulu tombol unmute di kiri bawah layar Anda. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai research tadi. Bagaimana jika research atau skripsi kita nanti itu apakah harus berhubungan dengan studi yang akan kita ambil di universitas selanjutnya. Kemudian mengenai CV, bagaimana jika prestasi yang kita miliki ternyata di bidang non-akademik, bukan bidang akademik sesuai konsentrasi studi kita atau tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Novita, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Mbak Novita, apakah bisa? Ini Mbak Novita Ramadan, ya silakan di unmute terlebih dahulu. Di kiri bawah layar Anda. Ya, suaranya masih belum terdengar. Oke, silakan Mbak. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Mohon maaf tadi terkendala audio, jadi saya baru bisa bertanya sekarang. Untuk pertanyaannya, Mungkin perkenalkan dirinya dulu, Mbak. Oh ya, perkenalkan nama saya Novita, saya dari Jember.
untuk pertanyaannya, di beasiswa LPDP sendiri, membutuhkan IELTS. Ini apa lebih baik kita sediakan IELTS dulu yang sesuai dengan LPDP dan universitas yang kita tuju atau bagaimana? Dan untuk LOE ini saya pernah ikut seperti seminar di Sun Education Surabaya, itu menginformasikan bahwa LOE ini sebaiknya kita diterima di universitas dulu, baru kita ngelamar di beasiswa, karena dari beberapa universitas itu menerima jika mereka sudah diterima di universitas tersebut, mereka dapat mengajukan beasiswa 1 atau 2 tahun. Jadi masuknya bisa dipending. Untuk hal itu bagaimana? Oke, ada lagi Mbak? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kita ada 3 pertanyaan ya. Para narasumber dari beberapa penanya, ada 3. Mungkin langsung saja ya dijawab. Siapa dulu nih? Mas Bung Ferdian dulu? Baik. Ya, yang silakan. pertama tadi soal ini ya, apa namanya, jawab tricky question ya. Ya. Di saat wawancara, sama apalagi Mas Irfan tuh soal On the spot essay. on the spot essay. Teman-teman, yang harus dipahami untuk semua aplikasi di LPDP itu sebetulnya itu adalah apa ya, sesuatu yang tidak akan lepas dari di luar logik gitu, enggak. Semuanya logik. Termasuk kayak misalnya misalnya soal essay on the spot, itu kan memang berbagai macam topik ya. Topik yang memang kadang kita kuasai atau tidak. Tapi percayalah, topik-topik itu adalah common issue, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh terbiasa membaca berita, terbiasa dengan update dengan isu-isu terkini, itu tidak akan kesulitan. Misalnya setidaknya kita punya gambaran. Maka penting bagi kita sebetulnya, bagi pelamar beasiswa itu, untuk terus update soal informasi terkini. Kita harus terus update tentang situasi apa yang sedang terjadi di negara kita sekarang ini. Misalnya sekarang kan lagi rame-ramenya Omnibus Law, kemudian juga ada Undang-Undang HIP dan seterusnya. Kayak begitu-begitu tuh kita tidak boleh abai, karena memang itu isu yang sedang berkembang di negara kita. Nah, bagaimana kita kemudian bisa meyakinkan LPDP bahwa kita peduli sama negara kita kalau ternyata isu-isu yang sedang berkembang di negara kita saja tidak kita ikutin gitu loh. Jangan takut, makanya mulai dari hari ini teman-teman harus terus keep up to date gitu loh ya. Tentang isu-isu terkini yang kemudian sedang terjadi di negara kita. Kemudian kalau sudah begitu, essay on the spot itu insya Allah bisa kita atasi. Kayak waktu saya dulu dapat essay on the spot itu tentang dana desa. Ya memang waktu itu dana desa lagi rame-ramenya di media sosial. Jadi saya tidak terlalu kesulitan karena saya membaca berita-berita soal dana desa dan seterusnya. Kemudian soal tricky question dalam wawancara. Menurut saya, pengalaman pribadi, yang paling tricky itu bukan di akademik ataupun bukan di soal bukan di akademik dan bukan di tentang wawasan kebangsaan ya. Kalau wawasan kebangsaan bukan tricky. Yang paling tricky menurut saya ada dari psikologi. Entah bagaimana jadinya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita prediksi itu bisa muncul di situ. Bahkan informasi tentang diri kita yang kita tidak akan sangka muncul, itu bisa muncul. Misalnya kalau saya afirmasi pondok pesantren kan, di kepala saya kan, di benak saya pasti muncul, wah ini pasti pertanyaan-pertanyaannya soal selingkaran pondok nih gitu kan. Ternyata itu unpredictable. Yang dia tanyakan justru perpustakaan kecil yang pernah saya bangun di kampung. Jadi ketika saya punya perpustakaan kecil, jadi itu memang mereka ulik di perpustakaan itu, bahkan ada buku apa aja, bagaimana kamu mengorganisir anggota seterusnya. Jadi unpredictable. Nah, untuk akademik, kenapa saya tidak anggap tricky? Sebetulnya kalau kita sudah punya alasan yang kuat dari awal, kenapa kita ngambil course tersebut, kita tidak punya kita sangat percaya diri untuk menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan akademik. Misalnya yang sering muncul sih pertanyaan misalnya ya kenapa misalnya harus kuliah ke luar negeri, kenapa nggak di Indonesia saja gitu kan? Ya gitu-gitu kan bisa ini. Terus kemudian untuk soal akademik kan ketika kita mendaftar LPDP sudah punya gambaran proyek apa yang akan kita bangun
di Indonesia ketika kita mengambil course itu. Saya misalnya akan kasih tunjuk slide sederhana yang saya ajukan ke LPDP ketika ketika saya melamar beasiswa. Wait. Sebentar. Slide saya bisa dilihat nggak yang ini? Bisa. Bisa. Yang ada bagan-bagannya ini ya? Iya. Ya, saya bawa ini ke LPDP teman-teman karena saya sekedar ingin menggambarkan bahwa saya punya isu yang kuat gitu loh. Kenapa saya mengambil jurusan itu di luar negeri? Dan yang kayak begini-begini saya memang persiapkan dari awal, kayak specific project of department research misalnya kayak gitu. Hal-hal yang pengen kemudian saya kembangkan, kayak saya ingin kembangkan ketika saya kemudian menyelesaikan akademik. Jadi memang kalau soal akademik kita harus dari awal tuh memang harus betul-betul siap gitu loh. Setiap kursnya harus kita pelajari, setiap mata kuliahnya harus kita tahu. Karena dengan begitu insya Allah pertanyaan tricky di akademik akan bisa kita atasi. Kalau soal psikologi ya memang harus tenang, keep calm gitu loh. Kayak Gomez, stay calm aja. Pokoknya kunci dari psikologi adalah jangan bohong, jangan sekali-kali bohong. Sekali Anda bohong bisa terdeteksi. Gitu. Maka mulailah segala sesuatunya dengan hal yang baik. Saya tidak berbohong, saya betul-betul ya udah apa adanya aja. Mau ditanya, saya kan juga ditanya di pesantren Anda ada nggak yang radikal dan seterusnya. Ya saya jawab secara jujur aja gitu loh. Nggak ada yang saya make up story gitu. Karena bagi saya kejujuran itu ya penting lah untuk proses wawancara. Kemudian untuk yang kedua, Mas Angga boleh ini nggak pertanyaannya Mas Angga? Oh diulang ya? Yang kedua pertanyaannya dari Mbak Dani Maulidia. Apakah riset yang kita tulis di LPDP apakah harus berhubungan nantinya dengan yang kita betul-betul ambil ketika kita nanti akan belajar di universitas tujuan? Itu aja. Sama yang terakhir itu tadi? CV non-akademik apakah perlu? Oke. Untuk soal riset, kalau bicara soal baik mana, saya memang saya ingin mengatakan bahwa riset itu sebaiknya memang linear dengan apa yang kita lakukan di S1, kemudian dengan konsentrasi kita yang akan kita lakukan di S2 nanti ataupun S3 nanti. Sebaiknya memang linear. Saya meskipun jurusan hukum tata negara, misalnya saya risetnya lebih kepada ke politik. Jadi kemudian masih ada relasi, meskipun cross major, ada relasi relasi tentang riset yang saya lakukan itu. Tapi kalaupun sama sekali berbeda, sekali lagi tidak masalah teman-teman. Sekali lagi kalaupun berbeda sama sekali pun melamar LPDP nggak masalah. Tapi teman-teman punya pertanggungjawaban tadi itu yang saya kayak misalnya slide yang saya bikin misalnya. Punya pertanggungjawaban akademik, punya pertanggungjawaban experience, pengalaman gitu loh. Punya pertanggungjawaban kepada argumen. Setidaknya kita punya argumentasi kenapa kemudian sampai riset kita itu berbeda. Kan nggak mungkin ya kita ngambil riset yang berbeda tiba-tiba ujug datang gitu loh. Ujug datang di hari itu juga saya mau riset ini enggak. Pasti kan biasanya didukung oleh bacaan yang kita baca, pengalaman kerja misalnya pengalaman kerja kita berbeda dengan background S1 kita, itu kan misalnya menjadi modal pendukung. Kita bisa bertanggung jawab atas riset yang berbeda itu. Dan itu bisa kok, bisa apply. Paling untuk doktoral sih memang untuk doktoral ya berjuang menemukan promotor yang mungkin nanti akan ada challenge-nya sendiri gitu. Kemudian soal prestasi non akademik nggak apa-apa, masukkan aja. Prestasi non akademik itu juga sangat mendukung. Prestasi sekarang teman-teman prestasi non akademik di bidang organisasi ataupun volunteer dan segala macam itu sangat mendukung yang menggambarkan kita tuh terus terang saya mau harus katakan ini LPDP itu tidak hanya mencari orang pintar. Sekali lagi lembaga beasiswa manapun itu tidak hanya menjadi orang pintar, tapi memang orang-orang yang punya integritas yang bagus dengan memiliki misalnya pengalaman positif di luar akademik itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita gambarkan. Hanya saja kita harus punya relasi, kita harus bisa menciptakan relasi dalam setiap argumentasi kita. Relasi misalnya antara pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, pengalaman 4, kita harus bikin relasinya. Jadi argumentasi kita tuh terstruktur gitu loh. Nah mungkin itu saja ya, ada tambahan dari Gomez silakan. Oke, terima kasih.
Kalau dari saya sebenarnya nggak ada tambahan ya, karena kayaknya intinya sudah disampaikan Mas Ferdi semua. Dan untuk interview, sekali lagi kayak tricky question dan lain-lain, itu silahkan, bukan silahkan ya, kita coba prediksi aja untuk psikologi atau untuk bidang studi, research, dan lain-lain, itu memang kita kayak research aja soal-soal yang biasanya keluar apa, dan ketika nanti kalian di hari wawancara, itu kan masuknya bergilir ya, dan itu biasanya kita akan bikin kelompok kecil-kecil untuk diskusi dan saling bantu gitu. Menurut saya kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah masuk atau yang memang sharing pengalamannya lebih banyak dari kita nanti di hari H atau sebelum-sebelumnya gitu. Jadi memang prepare ourselves, dan nanti ketika di sana menjawab misalnya pertanyaan yang susah atau yang tricky, kita memang harus benar-benar be honest aja gitu. Nggak perlu sok-sokan kelihatan bagus atau gimana, tapi memang kita jadi diri kita, dan itu jujur aja gitu. Dan kalau untuk research dan CV tadi sudah disampaikan Mas Ferdi ya, itu udah menurut saya udah oke aja, nggak ada tambahan. Untuk Mbak Novita, masalah IELTS. Oke, jadi tadi kan untuk IELTS kita mau IELTS yang mana dulu, untuk beasiswa dulu atau untuk kampus dulu. Oke, jadi mungkin kita sambung lagi, balik lagi ke penjelasan yang ditambahkan Mas Angga tadi. Jadi untuk beasiswa kita LPDP sendiri kita diperbolehkan untuk ITP, IELTS atau TOEIC ya. Nah, mau yang mana dulu? Mau masuk LPDP-nya dulu atau ke kampusnya dulu? Itu balik lagi ke diri kita sendiri, teman-teman. Misalnya kalau di saya atau di Mas Angga tadi, karena kita terbentur biaya atau dana, tidak bisa langsung IELTS yang 3 juta, kita bisa cari pilihan yang lain gitu, yang lebih murah, misalnya TOEIC atau ITP tadi, karena kita tidak mengeluarkan dana lebih dari 1 juta lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mau daftar itu dulu, kita mau secure posisi kita buat dapat LPDP dulu gitu. Kalau kita ikut beasiswa yang afirmasi, yang santri, itu kan kita ada privilege untuk dapat pengayaan bahasa tadi. Jadi setelah kita dapat LPDP-nya, kita akan dibantu untuk memboost skill kita di bahasa Inggris. Dan itu nanti di sana kita juga diarahkan untuk belajar IELTS, dan tes IELTS-nya gratis, itu dibiayai dari LPDP. Nah, itu kalau kondisinya seperti saya, gitu ya, terbentur dana, jadi saya harus ikut, maksud saya harus tes yang lain dulu, baru saya tes IELTS gitu. Tapi untuk teman-teman yang misalnya sudah ada dananya dan sudah siap, silahkan disiapkan tes IELTS saja atau tes IBT-nya saja gitu. Tergantung dilihat dari kampusnya sendiri. Kalian mau lebih enak yang mana tesnya? Ikut IELTS atau IBT? Atau ya itu sih, ikut IELTS atau IBT, terus langsung dilihat target skor yang paling tinggi aja. Misalnya kalau LPDP tadi 6, ternyata kampus 6,5, berarti siapkan saja target skornya adalah 6,5 gitu. Jadi satu tes IELTS sudah bisa dijadikan untuk daftar beasiswa dan juga untuk daftar kampusnya. Nah, untuk masalah LOE sebenarnya itu bisa menentukan, bisa tidak sebenarnya. Ada yang bilang harus ada LOE dulu baru kita bisa diterima di scholarship. Itu enggak juga gitu. Kadang ada yang sudah punya LOE juga belum bisa keterima sekarang gitu. Jadi menurut saya terserah kalian sih, karena kita sudah punya LOE, baru daftar LPDP dan keterima, itu kelebihannya adalah kita bisa berangkatnya lebih cepat gitu. Tapi misalnya kita daftar beasiswa dulu, fokus ke beasiswa, baru ke universitasnya, itu juga tetap nggak apa-apa. Nanti mungkin beda tahun berangkatnya aja, lebih mundur gitu, lebih lama waktunya gitu. Misalnya teman kalian yang sudah punya LOE yang sudah siap, 1 tahun langsung berangkat, tapi untuk kita yang harus belajar IELTS dulu, harus cari kampus dulu, itu bisa 1 tahun 3 bulan. Nah, perbedaannya mungkin menurut saya di waktu. Untuk masalah deferment, penundaan perkuliahan itu ada, cuman menurut setahu saya itu ada batas waktunya, jadi cuman ada 1 kali penundaan. Misalnya kalian mau intake ke kampus di UK, biasanya September ya, September 2020 kalian sudah punya LOE. Ini case-nya adalah kalian punya LOE dulu, baru daftar beasiswa, ya. Jadi kalian punya LOE 2020
20 September. Kalian mau berangkat sekarang, tapi belum ada scholarship. Jadi kalian defer dulu 1 tahun ke 2021. Itu nggak apa-apa, tapi biasanya cuman durasi defermentnya cuma 1 tahun. Ketika kalian mau defer lagi, misalnya sudah daftar beasiswa di tahun 2020, kalian belum bisa dapat beasiswanya, kalian mau defer lagi, menurut saya itu nggak bisa, karena cuma 1 kali defer, jadi kalian nanti harus reapply lagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kondisi teman-teman sih, enaknya yang mana gitu. Pilihannya balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau pengalaman saya daftar beasiswa dulu, pakai TWIC gitu. Nanti karena saya beasiswa afirmasi, saya dapat privilege untuk pengayaan bahasa dari LPDP, dibiayai tes IELTS-nya dan preparation-nya. Maka habis itu baru saya daftar universitas kampusnya. Begitu sih kalau pengalaman saya. Silakan ditambahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Gomez. Mungkin saya mau menambahkan sedikit soal riset ya. Kalau Bung Ferdian tadi menjawab soal riset di S1 dan S2 nanti yang akan kita ambil, atau S3, kalau pertanyaan bagaimana riset yang kita tawarkan ketika kita mendaftar LPDP dan riset yang akan benar-benar kita ambil ketika S2 nanti, apakah harus sama atau boleh berbeda? Jawaban saya juga tetap sama seperti Bung Ferdian tadi, boleh sama, sebaiknya memang sama. Tapi kalau berbeda juga tidak apa-apa ya, antara riset yang kita mau ajukan di LPDP ataupun nanti ketika kita benar-benar sudah studi di tempat kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwa situasi itu kan terus berubah ya, dengan cepat. Artinya apa, situasi yang penting juga untuk kita kaji juga berubah terus dengan perkembangan situasi. Kemudian itu juga nanti bisa berubah dengan diskusi bersama dosen pembimbing kita di kampus kita nanti. Nah, memang riset yang kita dorong di LPDP itu dibutuhkan sebagai pengantar awal ya. Kira-kira di sektor apa sih kita nanti akan meneliti. Untuk spesifikasinya lebih seperti apa, itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing kita di S2 atau S3 nanti ya, ketika kita akan benar-benar studi. Seperti itu teman-teman, mungkin tambahan dari saya. Baik, dengan jawaban-jawaban dari narasumber tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini ya. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mungkin masih banyak yang masih mau bertanya, tapi saya harap ini bukan akhir dari pertemuan kita ya, karena forum ini sebenarnya diniatkan sebagai awal dari forum-forum atau diskusi-diskusi yang akan kita lanjutkan ke depannya nanti. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan lebih lanjut bisa kita diskusikan di grup yang sudah kita bentuk ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau bagikan dulu link absensi kepada teman-teman. Teman-teman bisa lihat link absensinya di grup, di chat box ya. Oke. Teman-teman sudah saya kirim di situ. Teman-teman bisa salin linknya kemudian buka dan isi ya teman-teman. Di situ cukup isi nama dan emailnya saja. Gunanya untuk mengisi absensi ini adalah untuk urusan sertifikat teman-teman nanti ya. Jadi harapannya teman-teman yang mau dapat sertifikatnya bisa diisi linknya. Ya, itu tidak makan waktu lama. Sertifikat dan materi ya mungkin Mas Oh Andrea. ya, dan materi ya, dan materi yang disampaikan oleh para pemateri atau narasumber tadi ya teman-teman. Jadi bisa diisi. Nanti kita akan kirim materinya melalui email yang teman-teman isi di situ ya, melalui email dan sebagainya. Oke, sembari teman-teman mengisi, yang sudah bisa buka videonya ya, karena kita akan ada foto bersama di grup Zoom ini sebelum saya akhiri. Oke. Yang sudah mengisi formnya, teman-teman bisa buka videonya karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya. Yang akan foto Mbak Wirda ya. Oke, tolong kode kalau sudah berakhir, sudah difoto ya. Semuanya tolong dibuka kameranya. Ya, Masih ada beberapa yang belum buka kamera. Ada Dani Maulidia, Auzai.
Popo A71, Uci, Dani Maulidia. Jadi karena satu layar jadi nanti ada yang keslip gitu. Saya mulai aja langsung ya pakai recording. Oke. Beri saya senyum terbaik kalian dong. Ya. Masih ada yang belum, cukup banyak juga, nggak masalah. Oke. Keep smile. Cheers. Thank you. Cukup. Oke. Terima kasih Mbak Wirda atas fotonya tadi. Nanti akan kita share di grup ya teman-teman foto kita yang barusan kita ambil tadi. Dan sebelum saya akhiri, tak lupa saya ingatkan besok kita masih ada rangkaian seminar dan simulasi TOEFL maupun IELTS online. Jadi bagi teman-teman yang daftar untuk diskusi esok hari, siapkan dirinya dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaannya ya, kira-kira mengenai tips and tricks agar bahasa Inggrisnya bisa bagus atau lancar. Oke, itu saja dari saya selaku moderator pada pagi hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.